Kata-kata Sydney Kevin langsung menghantam hati Ke. Sekarang kekuatannya adalah yang terlemah, dan sebagian besar utusannya terluka. Jika dia ingin membangun kembali kekuatan tempurnya, dia tidak bisa melakukannya tanpa waktu yang lama. Mengandalkan kuil penguasa cahaya untuk membuat perubahan dari dalam keluar, ia memiliki tekanan paling kecil, dan masa depan dapat diharapkan. Selama bawahannya dapat memiliki setengah kekuatan organisasi dari kuil Dewa Cahaya, dia juga memiliki keberanian untuk mengandalkan orang-orang yang ada untuk melawan iblis yang tidak elit. Tetapi masalah terbesar saat ini bukanlah pikirannya, tetapi bagaimana membuat utusan ilahi ini bertindak sesuai dengan aturan kuil penguasa cahaya. Arogansi macam apa yang dimiliki para utusan, mereka tidak bisa lebih jelas di hati mereka. Jika Anda ingin orang-orang ini melepaskan prasangka mereka, dan menjadi sama dengan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, fokuslah pada situasi keseluruhan. Kesulitan di sini jauh lebih sulit daripada orang percaya seperti Qin Yichen. Bagaimanapun, utusan ilahi dulunya adalah pembangkit tenaga listrik di satu sisi, setidaknya tingkat jenius. Bukan untuk mengatakan bahwa mereka sok, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk melepaskan prasangka mereka dan bekerja sama bersama. Sydney Kevin melihat keraguan Ke dan mengatakan itu. Sebenarnya hal ini tidak sulit untuk dibicarakan. Itu tergantung pada apakah Anda bersedia untuk menggerakkan pikiran Anda. Pikirkan baik-baik, apa yang paling penting bagi kami pecundang baru sekarang? Percaya diri. Lihat, kami dulu dihancurkan dan dipukuli oleh iblis, dan kemudian kita dibandingkan dengan kuil penguasa cahaya. Kamu pikir para dewa akan mampu menelan ini? Gas. Ini saat yang tepat bagimu untuk bermain. Pikirkanlah. Jika kamu bisa melakukan ini, status tim pengawalmu di alam abadi akan meningkat, dan ini adalah harapan bagi mereka. Mengikuti perkataan Sydney Kevin, belum lagi Ke yang kewalahan. Bahkan beberapa bidadari yang ada di dekatnya pun kini heboh. Mereka terlalu membutuhkan kemenangan untuk menghapus rasa malu karena kehilangan pertahanan di kubu. Tapi sekarang mereka tidak hanya tidak percaya diri untuk melawan orang lain, tetapi bahkan keberanian mereka habis. Luka yang diberikan iblis kepada mereka tidak hanya dibuat-buat. Lebih dari hati mereka. Dampak dari iblis menghancurkan kepercayaan diri utusan ilahi ini. Sekarang, jika Anda ingin membangun kembali kepercayaan pada utusan ilahi ini, cara yang paling tepat adalah memberi mereka cara bertarung yang baru. Menghubungkan kegagalan masa lalu mereka dengan cara bertarung yang kurang masuk akal. Dan dengan melakukan itu, mereka memiliki kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan diri mereka. Yang paling penting adalah bahwa pertempuran sebelumnya di kuil penguasa cahaya telah membuktikan rasionalitas metode pertempuran kuil penguasa cahaya. Hanya 7 orang yang terluka, yang merupakan hasil dari pertempuran di luar angkasa. Bahkan ketika para dewa berurusan dengan hantu-hantu ini, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kelalaian dan korban. Ini seharusnya cukup untuk meyakinkan mereka. Keragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Oke, aku akan memberitahumu tentang ini setelah aku mengikuti ujian. Begitu kata-kata kejatuh. Para utusan yang masih berdiri satu demi satu, menatap Ke dengan mata berapi-api. Kapten, katakan padaku apa yang akan kita lakukan. Tidak peduli apa yang kita pikirkan, saya hanya ingin meninju kepala iblis. Tidak peduli metode apa yang saya gunakan, bahkan jika saya mengenai tulang paha saya. Beri kami kesempatan lagi, dan kami akan melakukannya tanpa kehilangan muka para dewa. Kelompok utusan ilahi ini tiba-tiba berbicara, semuanya bersemangat, dan bahkan kesedikit tidak nyaman. Sebagian besar waktu para utusan saling memandang rendah. Meskipun Ke adalah kapten, dia hanya yang terkuat di antara orang-orang ini. Itu saja. Tidak sulit untuk meyakinkan orang-orang ini di tempat lain. Rendah. Tapi sekarang, utusan ilahi ini tidak lagi memiliki kesombongan di wajah mereka. Sebaliknya mereka kejam. Mereka perlu membuktikan keinginan mendesak mereka untuk membiarkan mereka sementara meletakkan sedikit kebanggaan di hati mereka sekarang. Dia hanya ingin menemukan kehormatan mereka di dunia ini. Di mata yang berapi-api itu, Ke merasakan emosi yang berapi-api di hati para utusan ilahi ini, dan kemudian dia menggertakkan giginya. Oke, kesempatan ini, bahkan jika aku kehilangan muka ini, aku akan memberimu untuk datang. Apa yang Ke dibawa saat ini adalah kepercayaan semua bawahannya. Dia tidak berhenti di situ, dan berbalik untuk menemukan Qin Yichen. Dia tidak berani berhenti. Dia takut keraguannya akan membuat utusan ilahi ini benar-benar kehilangan semangat juang terakhir mereka. Dia takut dia akan berpikir terlalu banyak. Membuat ide sederhana ini menjadi rumit dan sulit untuk diputuskan. Ke meninggalkan semua pikirannya, memikul kepercayaan orang-orang percaya, dan langsung pergi ke kapal perang. Di kokpit, dia tidak melihat Qin Yichen, hanya Matt. Matt, bisakah kamu membantuku menghubungi Lord of Light? Matt meliriknya dan mengucapkan 4 kata dengan ringan. Apakah kamu sudah memutuskan? Ke melirik Matt, lalu ke tirai tipis, dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Di kapal perang ini, selain ruang terpisah yang dibutuhkan dengan sendirinya, pada dasarnya ada metode pengawasan kuil cahaya. Semua yang mereka bicarakan sebelumnya jatuh ke mata Matt.
Menarik napas dalam-dalam dan menatap Matt. Aku sudah memikirkannya. Aku di sini untuk meminta Tuan Cahaya untuk saudara-saudaraku kali ini. Aku mohon kepada penguasa cahaya untuk memberiku kesempatan ini. Aku tidak ingin melihat mataku yang hilang. Bawahan. Tentu saja, aku juga siap untuk membayarnya. Aku tidak berniat merugikan kuil penguasa cahaya. Aku juga tidak mau. Aku hanya ingin belajar darimu, menemukan kekurangan kami, dan membiarkan mereka mendapatkan kembali martabat yang seharusnya dimiliki utusan Tuhan. Kata-kata kenyaring dan kuat, dan setiap kata jatuh ke telinga Matt, dan juga dikirim oleh Matt ke telinga utusan ilahinya melalui transmisi suara. Jika Anda dengan santai melemparkan pertempuran yang baru saja Anda tulis, Anda akan selalu melemparkannya ke penguasa cahaya dan peluang memintaku untuk memberikannya padamu. Dia tidak melihatmu karena dia tidak ingin melihatmu malu. Tapi aku harap kamu bisa mengerti bahwa setelah kejadian ini, kamu akan terjebak di antara Mahkamah Agung dan kuil penguasa cahaya. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan berada dalam dilema. Selain itu, menurut saya jika Anda belajar dari kami, Mahkamah Agung pasti akan mendapat kritik. Ketercengang. Matt mengatakan hal-hal yang perlu dia perhatikan, hal-hal yang pasti akan terjadi di masa depan. Masing-masing adalah konsekuensi yang tidak mau dia tanggung. Mahkamah Agung Ilahi memalsukan identitasnya sebagai kapten penjaga pengadilan ilahi, memberinya kesempatan untuk memimpin utusan ilahi, dan memberinya sumber daya yang cukup. Saat menerima manfaat dari orang lain, melakukan hal seperti itu dan dimarahi di belakang adalah hukuman yang paling ringan. Matt telah melakukan apa yang dia bisa, pengingat yang cukup untuk selebihnya terserah pilihannya sendiri. Melihat buku tebal di tangannya dan mengertakkan gigi. Aku akan mengambil ini. Aku sudah mengalahkan mereka melalui kekalahan, dan sekarang saatnya bagiku untuk mengembalikan harapanku kepada mereka. Para dewa adalah pilar negeri dongeng. Jika para dewa tidak bisa berdiri, negeri dongeng juga tidak bisa berdiri.